Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia Barcelona membantai Bayern Munchen dengan skor 4-1 yang sebenarnya biasa aja karena Barcelona yang seperti gua katakan ini Barcelona yang baru pulih, belum Barcelona yang sembuh, belum Barcelona yang fit, belum Barcelona yang udah bugar. Jadi skor 4-1, selamat merayakan buat seluruh culers di Indonesia ya, dimanapun karbol-karbol mania berada. Tapi ingat ya, ini biasa aja, emang Barcelona begini bro. Ya, jadi semalam sebenarnya bukan Bayern, tuh Granada ya. Semalam tuh Celta Vigo, kemarin tuh Deportivo Alaves, semalam tuh ya Sevilla semalam tuh. Jadi tenang aja, gue nggak tahu 4-1 kenapa Munchen ada yang kartu merah 3 orang 4-1. Si Thomas Muller ngotor-ngotorin sepatu doang. Ngapa nggak usah main kalau ngotor-ngotorin sepatu doang? Bikin konten aja, jadi konten kreator. Ya, Bayern Munchen itu lihat Muller udah nggak bisa main, dia tuh ya usia juga udah habis, masa prime-nya udah habis. Ya bikin konten FYP, bikin konten rame. Jadi fungsinya mending nyerangnya jangan lewat lapangan, Munchen lewat konten aja tuh siapa? Muller, oke? Seperti yang gue katakan, teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang udah like, komen, dan subscribe YouTube gue. Ya, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum dapat pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan. Yang lagi sekolah semoga mendapatkan hasil yang bagus, semoga diterima di kampus atau kantor yang kalian inginkan. Oke, teman-teman, hari ini yang seperti udah gue katakan di episode sebelumnya, gue akan membahas tentang taktikal Barcelona berhadapan dengan Munchen. Kenapa bisa menang 4-1, kenapa bisa bermain, gue juga sebenarnya kaget ya. Gue yakin menang, lawan Munchen mah menang gitu. Cuma 4-1 di luar kepikiran gue, di luar prediksi-prediksi gue gitu kan, yang bikin makin jadi happy aja gitu ngelihatnya. Karena pertandingan selain Liga Champions ini juga kita punya momen-momen emosional berhadapan dengan Bayern Munchen. Oke? Barcelona turun menggunakan 4-2-3-1 sama seperti biasa. Bayern Munchen juga melakukan hal yang sama dengan formasi dengan pelatih Vincent Kompany. Nah, Barcelona sedikit ada perbedaan ketika Fermin Lopez yang langsung bermain. Dia berada di depan Casado dan Pedri alias di belakang dari Robert Lewandowski. Rapinya digeser agak ke kiri dan Lamine Yamal di sebelah kanan seperti biasa, Lewandowski sebagai striker. Duet double pivot kita ada Pedri dan Casado di sana yang berjibaku menjaga kestabilan lini tengah, naik turun, menguasai bola, memotong serangan dari lawan dilakukan oleh mereka. Nah, di belakang ada ada kuartet seperti biasa, Konde, ada Kubarsi, Inigo Martinez dan Alejandro Balde. Sementara kiper masih ada Iñaki Peña di bawah Mister Gawang. Kita bahas dari satu-satu pemain aja nih teman-teman ya. Iñaki Peña itu bermain gue cukup terkejut ya, walaupun memang tetap deg-degan kalau dia keserang gitu kan. Jadi belum ada bola-bola save yang luar biasa yang di luar nalar yang dilakukan oleh Iñaki Peña, karena mungkin memang levelnya bukan di situ. Dia bukan kiper yang gila save-nya keren, enggak, kita jangan expect-nya seperti itu. Dia main biasa aja, kita harus sudah bersyukur karena emang dia jam terbangnya juga harus dipaksa terus bermain gitu. Nah, Iñaki Peña bermain nggak jelek-jelek amat, juga nggak bagus-bagus amat menurut gua, karena yang beda dari Iñaki Peña, dia bisa lebih tenang ketika build up dari belakang. Dia lebih bisa nge-scan, melihat opsi, setelah itu baru melakukan entah low pass, entah short pass. Jadi untuk refleks, karena belum teruji, karena belum banyak shoot on target, sekalinya pun ada beberapa shoot on target, itu bukan bola yang kualitas probabilitas untuk terjadinya gol itu sangat besar, enggak ya. Ada sundulan satu dari si Harry Kane itu gol untung offside. Nah, tapi segitu tuh Iñaki Peña tuh, disundul begitu gol, disundul begitu gol, di-shoot begitu gol, Iñaki Peña segitu. Akhirnya tercipta juga gol melalui kaki dari Harry Kane ya. Ini Harry Kane, bola umpan dari Nebri berikan bola kepada Harry Kane shoot di arah sebaliknya dari arah yang dijangkau oleh Iñaki Peña. Iñaki Peña mati langkah. Itu Iñaki Peña. Di lini belakang, nilai positifnya adalah Iñaki Peña lebih tenang mengontrol bola, lebih tenang ketika di press, lebih bisa ngelihat opsi passing. Jadi ya lumayan lah ada peningkatan dari Iñaki Peña, walaupun bukan bagian refleks atau bagian save dari Iñaki Peña.
Nah, kita ke depan dikit, ada Inigo Martinez dan si Cubarsí. Ini Cubarsí sampai dipuji Kompany loh. Kompany bilang bahwa ini adalah back masa depan, bukan cuma back masa depan buat Barcelona, tapi masa depan sepak bola. Jadi emang sebagus itu. Ya, Cubarsí sebagus itu. Dia bola atas bagus, potong-potong bolanya juga bagus. Ingat yang dihadapi oleh Cubarsí ini Harry Kane ya. Top skor di Liga Inggris ya. Dia striker utama tim nasional Inggris. Udah sesenior itu, udah sekualitas seperti itu, tapi Cubarsí ya bisa meredam lah walaupun ada 1 gol, tapi ya wajar lah striker dapat umpan kayak gitu bisa gol. Dan untuk permainan berada di 20 tahun ke bawah 20 tahun ini Cubarsí luar biasa. Inigo Martinez juga tampil cukup tenang lagi-lagi. Ya, gua kalau Araujo sembuh, Christensen sembuh, kalau gue jadi Hansi Flick, gue hold dulu. Biarin ini duet ya, sampai mana, sampai sejauh apa, sekuat apa tenaganya, sekuat apa kontribusi buat Barcelona. Karena sejauh ini benteng bagus banget. Karena main kualitas, intensitas, determinasi yang sangat tinggi. Nah, di sebelah kanan ada Jules Koundé. Koundé, lu bayangin, ketemu sama Gnabry dan ketemu sama Alphonso Davies. Ya, lu kalau maju Koundé, ya Alphonso Davies udah lebih kenceng dari lu ke belakang. Ya, kalau lu diem dikit, bengong dikit, Gnabry larinya udah kenceng. Jadi posisi Koundé ini sama Hansi Flick itu nanti gue bahas lah, karena ini ada kaitannya dengan Lamine Yamal ya. Ya seperti itu. Bagus Koundé. Di sebelah kiri ada Alejandro Balde ya, yang gua ngerasa Balde itu emang disuruh lari aja, nggak usah suruh passing ya. Tapi untuk kali ini Balde keren banget ya. Defense Balde lebih dari Balde sebelumnya. Ya, karena dia jarang lakukan passing karena langsung selesai sama Rafinha, langsung selesai sama Lewandowski. Jadi bukan bola-bola dari Balde. Tapi gue ngeliat sedikit ada peningkatan dari Balde untuk lini sebelah kiri Barcelona, fullback sebelah kiri. Yang bikin gue takjub selain pencetak gol, Pedri Casado. Pedri Casado ini termotivasi banget ya, dia bisa nge-recall Barcelona ketika dia kalah. Bahkan di preskon dibilang kita menang terakhir 2015. Berarti emang segitunya dia pengen memenangkan lawan Bayern gitu, pengen menebus kekalahan tim-timnya. Bukan cuman itu, Casado bro, ini orang tingginya belum 180. Lawannya Palhinha, lawannya Goretzka masuk, ya siapa lagi tuh tengahnya? Lawannya orang-orang tukang bentur, tukang hajar, mati tengah Bayern. Dan apa ya, sirkulasi di lini tengah ini fleksibilitasnya itu bagus banget. Pedri maju, Casado turun, Casado maju, Pedri turun. Ya lagi keserang, dua-duanya bisa ada di kotak penalti. Casado bisa motong bola, dan dia bukan cuma bisa motong bola, dia bagus dalam merebut bola. Dia juga bagus dalam menguasai bola. Bahkan dia juga bagus saat melakukan kualitas passing progresif, passing positif ke depan. Itu bagus banget. Pedri dimain-mainin ya, lini tengah Munchen dimain-mainin. Gua bingung sama Pedri ya. Gini, ekspektasi gue patah karena gini. Gue ngelihat Pedri ya selama ini musim lalu ya, dia 70 menit mati Pedri ya. Menit ke 90 dibawa ambulan tuh, harus dikasih oksigen. Muntah kuning, mukanya pucat, darahnya nggak ngalir. Tapi lu lihat Pedri, dia nggak gemuk, dia nggak keker, tapi megang bola kuat banget. Gue ngelihat Pedri Yamal tuh semalam kayak Messi Iniesta. Bahkan Casadonya ini Xavi gitu. Dia dihantam dari belakang kuat, kakinya kuat. Kan dihantamnya bukan cuman ngerebut bola, ngehantam juga Munchen, tapi kuat ya. Itu yang terjadi sama Pedri. Mudah-mudahan ini memang Pedri ya segini, kalau bisa ya meningkat lagi kalau mau berubah. Casado segini, kalau bisa meningkat lagi berubah. Kuat banget. Goretzka sampai ngehantam. Kok kalau nggak kehantam ya diputer-puter itu. Goretzka. Kita main ke depan ya. Di depan ada Fermin Lopez yang gue jujur kaget ya. Gue pikir langsung Olmo di tengah, kirinya Rafinha, tapi Fermin Lopez. Ini keren sih menurut gua si Hansi Flick pemilihannya, dan bukan cuman keren dalam pemilihan, tapi dia bagus juga buat meningkatkan mental gitu. Kayak oke, lu selama ini gue simpen, bahkan lawan Sevilla kemarin lu gue simpen nggak full, tapi nih lawan Munchen tolong kasih tahu kualitas lu. Dan terbukti gol pertama, gol cepat ya, dari Fermin Lopez juga ya, salah satu unsurnya. Rafinha luar biasa, hat-trick ya. Kalau Rafinha segini terus mainnya, gue happy sih, sangat happy punya Rafinha di Barcelona ya.
Lewandowski akhirnya bisa cetak gol ke Bayern karena segitu gregetannya gue ngeliat Lewandowski harusnya bisa cetak gol dengan mudah kalau Lewandowski sudah menjadi Lewandowski yang sebenarnya. Lamine Yamal, ada rule baru dari Lamine Yamal yang sangat gue nikmatin permainan dari Lamine Yamal, nanti gue akan bahas, oke? Nah, pertandingan bermain sangat tinggi, intensitasnya tinggi banget, bola-bolanya juga dua tim ini menggunakan permainan yang high defensive line. Dua-duanya main pressing. Ya, dua-duanya berani ngambil resiko. Seperti yang kita ketahui bahwa siapa yang berani mengambil resiko, resikonya itu adalah kalau nggak lu kebobolan banyak banget, lu bisa golin banyak banget. Dan hari ini perjudiannya, gamblingnya dimenangkan oleh Barcelona. Gua kalau Hansi Flick, gua tuh takut bro. Ini lawan Munchen kiri kanan kenceng. Ya, gua tuh takut. Nggak berani gue setinggi itu. Lu lihat Kubarsi berada di garis tengah, garis kick off kalau lagi nyerang. Ya, sebenarnya Munchen sebelum bola kembali dikontrol oleh Barcelona ketika 1-1 itu dia tahu tuh caranya ada tuh. Yang naik itu adalah orang-orang fullbacknya. Yang naik tuh si Alphonso Davies. Ya, yang naik tuh dari sebelah kanan. Jadi lu tendang ke wide arah Barcelona. Jadi itu free dulu tuh. Entar Konde ngejar dulu capek, entar Balde ngejar dulu capek. Tapi itu tidak terus dilakukan oleh Bayern Munchen. Padahal dengan cara seperti itu Barcelona tuh keteteran. Ya Munchen main dari tengah lagi, ya itu makanan Barcelona banget. Nah, gimana bang kok si Yamal nggak golin? Gimana bang Yamal nggak kekunci bro. Nih lu lihat ya semalam Konde sama Yamal apa yang dilakukan oleh Hansi Flick. Konde nggak terlalu ke dalam banget, Konde nggak terlalu overlap atas banget. Dia berada 5-10 meter dari garis kick off. Nah sama apa yang dilakukan oleh Yamal, dia nggak nge-wide banget sampai garis corner, dia nggak nge-wide banget sampai pinggir-pinggir Munchen. Karena apa? Karena Alphonso Davies juga kenceng. Dia juga berada 5-10 meter di garis kick off. Fungsinya apa? Yang tadi gue bilang, kalau Bayern nyerang dari sebelah kiri, ya Gnabry udah kena sama si Udah kena sama si Konde. Ya. Si Yamal bisa ngejar si Alphonso Davies. Kenapa Lamine Yamal selalu berhenti di tengah kalau lu perhatiin? Kalau Yamal nge-wide dikit, lu lihat nih, Yamal nge-wide dikit ke kanan, itu 2 bro covernya, kalau bisa 3. Gnabry dulu yang ngambil, ya Gnabry di cover sama si Alphonso Davies. Di belakang Alphonso Davies, Kim Min-jae udah nunggu. Nah ini jadi ada 3. Nah pinternya kalau Lamine Yamal nggak terlalu wide, ya ini kalau udah ke pojokan susah. Dia makanya agak ke tengah, opsinya banyak. Makanya dia bisa umpan Rapinya cetak gol, makanya dia bisa umpan Lewandowski, makanya dia bisa umpan Balde. Itu yang dilakukan. Jadi naik ya. Jadi back dari si Bayern itu naik. Ya gue udah yakin banget dia mau ngantisipasi Yamal. Tempel Yamal kemanapun bergerak. Makanya Yamal ke kiri, Alphonso Davies ngikut. Ya nggak usah, Yamalnya di tengah aja. Bener. Ya Alphonso naik, Kim Min-jae naik, Lewa sepi. Ya bahkan si gol pertama Rapinya nggak ada yang nempel. Upamecano terlalu jauh juga tuh gol terakhir. Itu yang dilakukan. Konde nggak capek ya, dia nggak terlalu naik ngejar-ngejar, walaupun sering tuh Konde dikasih bola dia yang duel malah pas udah lawan Koman lagi babak kedua. Jadi Konde bisa sigap menutup pergerakan dari wing sebelah kiri Bayern, dan dia juga bisa menutup pergerakan dari Alphonso Davies yang memang bisa jadi penyerang juga. Tapi Konde juga bisa melihat ke depan. Opsi pilihan ada Lamine Yamal, bisa langsung ke Lewa, bisa langsung ke Rapinya. Nah maka itu gol kedua Rapinya pun juga gini, gue bilang apa yang terjadi kalau Lamine Yamal ditempel? Pasti ada 1-2 pemain yang kosong. Lu lihat Lewa kosong, lu lihat Rapinya kosong. Silakan lu terlena sama Lamine Yamal, tapi Rapinya udah siap hat-trick. Itu yang gue katakan di YouTube gue sebelumnya. Ya lu cari episode berapa dah tuh. Nah bola kayak gitu aja ngalirnya kan, gol kedua, gol ketiga kayak gitu, gol keempat kayak gitu. Jadi ya udah, memang kalau Munchen menguasai permainan, tapi Barcelona menguasai pertandingan, itu yang terjadi.
Nah, gol-golnya juga untung kita dapat gol cepat ya, ketika 1-1 Munchen sempat ngontrol tuh 10-20 menit tapi kita ngontrol lagi. Gol kedua aksi dari Fermin Lopez ya, yang dibilang kalau Munchen itu mau protes ada sentuhan karena ada sedikit sentuhan dari Fermin Lopez, tapi Fermin Lopez bilang seorang kayak Minje yang badannya gede disentuh kayak gitu jatuh lucu buat gua gitu ya. Jadi emang nggak dijawab kalau itu pelanggaran apa enggak, tapi dikatain lucu. Nah, akhirnya Lewandowski cetak gol. Setelah itu gol rapinya lagi itu berawal dari umpan dari Lamine Yamal, umpan dari Casado yang seperti kita lihat luar biasa banget penampilannya pada pertandingan kali ini. Dan yang gue salut adalah pergantian dari Hansi Flick ini ya. Dia mainin lagi Ansu Fati yang pernah kalah lawan Munchen, mentalnya dinaikin lagi. Frenkie de Jong dimasukin, dijadiin kapten, walaupun gue sedikit deg-degan. Main lagi Frenkie de Jong. Ya dia memainkan lagi pemain-pemain yang harusnya main di level tertentu, di level yang lu sebenarnya tuh di sini gitu guys. Jadi gue ngelihat Hansi Flick bukan keren banget soal taktik, karena jujur kalau gue jadi Hansi Flick nggak berani gue main Munchen main garis tinggi, deg-degan bro, jebol parah itu, banyak itu golnya itu. Tapi itu yang terjadi. Nah, pergantian pemain luar biasa ya, rotasinya juga ada Fermin di depan itu luar biasa Hansi Flick. Dempetin Konde dan Lamine Yamal itu juga keren banget. Jadi ya sangat pantas gue bilang ini emang biasa aja 4-1 lawan Munchen ya yang sekarang, karena Barcelona ya sebentar lagi akan jadi Barcelona, tapi silakanlah kalau mau dirayakan lah. Dan yang harus kita turunkan ekspektasi ini adalah El Clasico ya, El Clasico, karena kita tahu Xavi pernah bermain dengan high defensive line tapi skornya gede, yang 4-0 apa 4-1 ya, 4-0 apa lawan si Real Madrid. Jadi Real Madrid juga Vini lagi kenceng banget, menit 85 masih bisa sprint dia. Ya kita lihat apa yang harus dilakukan nanti oleh kedua pelatih. Pasti dua-duanya nonton pertandingan lawan Dortmund, dua-duanya nonton pertandingan lawan Munchen, apa yang harus diambil, apa yang harus diresep. Gue ngerasa pertandingan El Clasico ini pertandingan yang seru. Ya Vini habis hat-trick, siapa lagi? Satu lagi. Itu lagi hat-trick juga Rapinya ya. Kalau ditanya lu pengen ketemu siapa, Lamine Yamal, dia pengen ketemu Mendy, karena Yamal ngerasa Mendy adalah salah satu back terbaik ya minimal di La Liga. Itu yang terjadi. Kita lihat seperti apa ini pertandingan El Clasico guys ya. Kita temu buat fans Madrid juga yang nonton video ini ya, terima kasih yang udah menjadi Karbol Mania. Buat fans Barcelona, culers ketemu lagi nanti di El Clasico. Nanti gue preview pasti sebelum El Clasico. Semoga semua dalam keadaan sehat. Vamos, selamat, Madrid menang 5-2 lawan Borussia Dortmund yang Israel. Dan Barcelona menang lawan Bayern Munchen yang diisi oleh konten kreator si Muller.